Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para santri penerbit Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini hari ke-18 Ramadan 1446 Hijriah. Kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melaksanakan haji pasaran atau kitab tafsir Surah Yasin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan pada puasa dan yang lainnya diterima dan menjadi amal soleh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Taklim yang kita laksanakan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya dalam rangka menambah kenal takwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah Yasin ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idama wa hiya qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin 'alim alladhi ja'ala lakum min asy-syajari naran wa ghayra antum minhu wa laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul 'alim. Inna ma'amru idza qala syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahu. Wa darbalana, yakni Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, menjadikan bagi kami perumpamaan contoh wa nasiya khalqah. Dan Allah di sini wa nasiya khalqah melupakan khalqah terhadap ciptaannya minal mani dari sperma wa aqrabu min misli, lebih aneh dari perumpamaannya. Ya, dari mana? Qala Allah wandikaman utai sapa wong ika merupakan sapa alidama ing banu wa ya ramin halal tawido iku ramimun hancur ay baliatin yang rusak walam yakul bitai la ismun la sifata wa ya Allah khada adman ramiman. Jadi Allah membuat contoh perumpamaan ya, bahwa dari sperma bisa jadi orang. Maka kemudian siapa yang membuat, menciptakan manusia hidup lagi padahal sudah jadi tulang ya, nanti dikubur tuh orang tinggal tulangnya, kecuali orang-orang yang para penghafal Quran, orang-orang soleh wali Allah, itu jasadnya utuh. Tapi kalau umumnya manusia itu akan hancur fisiknya, tinggal tulangnya. Terus bagaimana bisa hidup lagi tulang yang sudah hancur itu? Ya. Nah itu Allah sudah menjawab bahwa Allah itu menciptakan manusia dari sperma. Anna khalaqnahu min nutfatin. Bisa jadi orang. Ada tulangnya, ada dagingnya, ada kulitnya, ya, ada giginya, ada matanya, ada hidungnya. Lah apalagi mendaur ulang. Tahu mendaur ulang? Mendaur ulang itu menciptakan sesuatu yang sudah ada barangnya. Ya udah itu jauh lebih gampang. Bikin ember pertama itu susah. Membikin ember bekas, dari ember bekas yang pecah dibikin ember lagi itu lebih gampang karena ada bahan bakunya. Nggak ada bahan bakunya aja bisa dari sperma jadi orang, apalagi sudah ada tulang, sudah ada nama, sudah ada ruhnya ya. Nah itu jauh lebih mudah. Maka qala mayuhil idama ya
Kata Allah, siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur? Katakan, kul ya Muhammad, katakan ya Rasul, yuhyiha allati anshaha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Katakan bahwa yang menghidupkan tulang-tulang itu adalah allati anshaha, yang pertama kali memunculkan, menciptakan tulang itu di awal mulanya. Ya. Jadi yang mau menghidupkan kembali manusia dari tulang belulang siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang pertama kali menciptakan manusia dari belum ada. Ya, dari pertama kali belum ada tulang aja Allah udah bisa, apalagi sudah ada tulang. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Allah itu adalah zat yang maha menciptakan. Wa bi kulli khalqin alim. Allah maha mengetahui terhadap semua yang diciptakan. Ya. Semua yang diciptakan oleh Allah itu Allah maha tahu. Ay mujmalan mufasalan qabla khalqi wa ba'da khalqi. Baik yang sebelum diciptakan dan setelah diciptakan, Allah maha tahu terhadap makhluknya. Jadi bagaimana orang itu diciptakan dari semula sperma kemudian bakal jadi orang, nanti hidupnya bagaimana, itu tahu, apalagi setelah diciptakan. Sebelum diciptakan pun Allah maha tahu. Ya. Alladzi ja'ala lakum, dan Allah yang menjadikan kalian minasyajar akhdarinar, umpamanya dari kayu yang hijau. Ya. Naroning api, faida antum minhu kibun, maka kemudian kalian menyalakannya. Takdihuna wa hadza dalil alal qudrah alal ba'si fa innahu kama fi bainal ma'i wan nari wal khasabi falal ma'a yudfi'un nara wal nara tahrikul khasab. Jadi di sini menjadi gambaran, ya kan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kuasa untuk membangkitkan manusia kembali, hidup kembali, itu sangat mudah. Ya. Sebagaimana Allah contohkan, gambarkan, Allah jadikan bagi kalian amal syajarul akhdar, seperti kayu hijau. Kullu syajarin ilatina. Kemudian dibakar oleh api. Ya, faidaanhu minutukidun, dan kemudian dinyalakan. Ya, hancurlah semua kayu itu oleh api. Kemudian tumbuhkan lagi. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya apa? Ibainal ma'i wan nar wal khasab. Ya, Allah gambarkan, contohkan seperti contoh-contoh itu untuk memudahkan kita. Kalau kita bicaranya iman, yakin, ya, itu nggak usah ada contoh juga. Kita percaya nggak? Allah mampu menghidupkan kembali manusia yang menjadi tulang belulang. Percaya nggak? Percaya, kita yakin, tapi Allah ingin membuktikan bahwa itu bisa dengan contoh. Ya, jangan ya tadi ansyaha awwala ma. Jadi Allah umpamakan, ya, biji tumbuh, ya, jadi pohon dari tangkal, tak ada daunnya, ada buahnya. Nah, itu adalah gambaran Allah maha kuasa. Ya, jadi agar kita bisa lebih meyakini, mencerna, oh iya, Allah menciptakan manusia saja dari sperma, dari air mani bisa. Apalagi Allah menciptakan kembali hidup manusia yang sudah mati, yang sudah menjadi tulang belulang, itu jauh lebih mudah daripada proses awal. Dalam perut sperma bisa jadi bayi. Itu bisa bagi Allah. Nanti dalam kuburan, yang manusia dikubur jadi tulang, kemudian tulang hidup lagi, itu jauh lebih mudah bagi Allah. Ya,
Itu namanya daur ulang. Sperma di perut ibu kita jadi bayi lahir jadi orang, ya kan? Nah itu sperma air. Nah dikubur manusia, nah, tadinya utuh terus rusak menjadi tulang belulang. Nah, Allah hidupkan kembali, ciptakan kembali melalui proses yang dikehendaki oleh Allah. Itu sangat mudah bagi Allah. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Sangat mudah. Kan? Jadi jangan ukurannya kita, adalah ukurannya Allah yang maha kuasa. Manusia aja tadi dicontohkan bisa membuat ember yang tadinya nggak ada, terus embernya hancur, pecah, bawa lagi ke pabrik, direparasi, didaur ulang, dibuat lagi. Ya lebih gampang, ada bahan bakunya, ada cetakannya. Allah juga ya jauh lebih mudah. Manusia aja masih pakai proses, Allah itu bisa jauh lebih mudah. Makanya awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mislahu bala wa wal khallaqul alim. Anata karena nasopo alladzi khalaqas samawati kang nitakaken sapa ladzi as-samawati pira-pira langit wal arda bumi ma'adunihima beserta pedene langit dan bumi iku biqadirin lawan kuasa. Allah kuasa menciptakan langit dan bumi yang tadinya belum ada aja bisa Allah. Bahkan termasuk isinya bumi, nggak ada tadinya bumi ya, nggak ada laut, nggak ada langit, nggak ada, tapi terus Allah ciptakan ada ya, bisa. Apalagi menciptakan manusia yang kecil, bumi sebesar ini, langit sebesar ini, matahari, bulan dan semuanya Allah bisa. Nggak mungkin Allah nggak bisa menciptakan kembali manusia yang sudah hancur menjadi tulang belulang. Nanti bumi akan hancur juga, ya hilang juga bumi ini. Bisa, ya bisa. Yang Allah, yang wawal khalaqul, ya ini Allah yang maha pencipta apa saja. Ala yakhluqu mislahu. Allah sangat mampu untuk menciptakan seperti apa manusia yang lebih kecil daripada bumi, ya kan? Menciptakan yang lebih besar itu lebih sulit dibanding menciptakan yang kecil, ya jelas. Menciptakan matahari lebih besar dari bumi aja bisa, apalagi menciptakan yang kecil manusia. Jadi menciptakan yang besar Allah sangat bisa, apalagi menciptakan yang lebih kecil. Nasiyah fisikul, manusia dalam hal apa kecilnya. Nah, itu bisa. Bala muun wa qadirun ala dzalika ajaba nafsu. Allah menjawab sendiri bahwa benar Allah itu kuasa. Wa qadirun, yakni dia Allah maha kuasa. Ya, ala dzalika kata siapa? Saya nyiptakan orang nyiptakan manusia yang sudah jadi tulang belulang itu bisa. Menciptakan langit bumi beserta isinya, menciptakan hal yang paling kecil seperti kutu aja Allah bisa. Silakan, ada nggak mainan sebesar kutu, sebenarnya lalat yang bisa terbang ke sono kemari? Gimana baterainya itu lalat itu? Ya. Allah la yastahiya yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak merasa risih, tidak merasa malu, tidak merasa gengsi menciptakan contoh seperti lalat. Ya, itu bisa terbang kemana-mana. Lalat, tahu lalat? Mari ngantuk mulu, pagi ngantuk, malam ngantuk, siang ngantuk. Mana sih yang ngaji nggak? Ya. Nah itu coba ciptaan lalat, ya kan? Lalat diciptakan bisa terbang kemana-mana. Mainan nggak ada yang segede lalat. Remote-nya gimana, baterainya gimana? Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi bukan hanya yang besar aja, yang kecil pun Allah bisa. Ya. Allah maha kuasa. Wa huwal khallaqul alim. Ayin katsirul khalqi kulli syai'in. Ya. Ini Allah maha mencipta, al-kathir,
banyak ciptaannya, dari mulai yang terkecil, dari yang mulai jalan, yang kaki 2, kaki 4, ya kan, kaki banyak, dari yang tidak punya kaki bisa terbang, ya kan, ada yang bisa hidup di air, ya, ada yang hidup di darat, macam-macam makhluk hidup Allah kasih, ya. Nah itu semuanya Allah kuasa atas kehendaknya, ya, atas kekuasaannya itu. Allah kuasa seperti itu. Jadi bala wal khalaqul alim. Maka dalam surah Yasin-Badillah itu ada doa bala qadirun ala an taf'alali bi qada'i hawaiji ma yahduru biba lan ta'lamu. Jadi Allah menciptakan langit bumi beserta isinya, Allah menciptakan semua makhluk aja bisa, apalagi Allah memberikan hajat kita, ya, memberikan rezeki kepada kita, maka itu sangat mampu. Bala qadirun ala taf'alani bi qada'i hawaij. Engkau sangat kuasa menjadikan hajat-hajatku, keinginanku terpenuhi. Ikan sebanyak itu setiap hari dikasih rezeki, hewan sebanyak itu kasih rezeki, ya kan? Semuanya dikasih rezeki. Masa ngasih rezeki kita nggak bisa? Nah itu tauhidnya, akidahnya kita masrahkan betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut rezeki, takut hidup, takut nggak kebahagiaan, ya itu masih tauhidnya, akidahnya belum sempurna, ya. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya, masih takut, ya, nggak kebagian, masih takut nggak dapat rezeki, itu masih dipertanyakan, ya, tauhid akidah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat bisa. Jadi kalau meragukan terhadap apa yang menjadi hak Allah, itu kita nggak boleh. Tapi kalau meragukan terhadap manusia, itu bisa jadi, ya. Tapi kalau sama Allah nggak boleh ragu, karena Allah Maha Kuasa, tidak terbatas, mutlak kekuasaannya, ya, ya, mutlak, tanpa ada batas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, ya. Bahasanya Allah itu ada urusannya itu. Nama amul mestinya utawi urusannya Allah. Idza arada tatkala ngarepaken sapa Gusti Allah sayang sebiji-biji aya khalqa sayin, dan ini takkan sebiji-biji ayakuna ini entang ngomong sapa Allah lahu maring syai kun dadi asira fayakunu makana apa syai. Fa huwa yakun yaratu bin nasbi akan ala yakun. Jadi Allah kalau mengendaki terhadap sesuatu itu nggak sulit kayak kita. Kita hari ini pengen makan nasi, beli beras dulu. Berasnya dicuci dulu, ya kan? Baru dimasak. Itu baru jadi nasi. Itu juga kalau nggak sangit, ya. Itu juga kalau nggak kurang air. Itu juga kalau airnya nggak kebanyakan. Kalau kebanyakan jadi bubur. Kalau kurang air jadi keras nasi. Nah, gitu. Tapi kalau Allah nggak proses gitu. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Udah jadi aja. Ya kan? Allah ciptakan segala sesuatu apa yang dikehendaki, kita tinggal kun fayakun. Kalau kita pengen apa? Sesuatu, ya proses. Proses. Dan hafal, ya harus sering hafal. Main pinter, ya harus rajin belajar, harus proses, ya. Tapi kalau Allah ngasih ilmu ke seseorang, misalkan Nabi Khidir, dia nggak proses belajar, ya. Wa yatanahu ilman illadunna, ya. Dan aku berikan pengetahuan dari sisiku, langsung jepret, pinter, ya udah. Nah, tapi kalau kita harus proses, ya. Harus belajar, harus serius, ya kan? Baru. Kalau Allah enggak harus proses. Ya, orang itu bangun ini langsung jadi, ini jadi. Itu gampang bagi Allah. Sama halnya, ya,
menciptakan kali BKT aja itu kelasnya negara, ya. Itu butuh proses, ya. Butuh biaya besar, ngegusur dulu, ngeruk dulu, rapiin, alat beratnya harus banyak. Coba Allah bikin laut, gimana? Kan? Kalau kayak orang berapa ratus tahun bikin laut, ya kan? Dalamnya gedenya segitu. Yang bikin saluran aja harus lama. Ya. Nah itu. Kalau Allah kun fayakun, laut ada, kali ada. Makanya kali ciptaan Allah sama kali ciptaan manusia beda. Manusia ciptaannya lurus biasanya. Ya. Kalau Allah lekak-lekak. Jadi ada kali ini di darat ini, di bumi ini, kali asli sudah ada. Nah, ya itu langsung ciptaan Allah untuk mengalirkan air gunung ke laut. Sebab kalau nggak ada kali, airnya kemana-mana, ke darat, ke banjir semuanya. Ya kan? Ada kali aja kalau debit air, jumlah airnya lebih banyak sampai naik akhirnya banjir. Apalagi nggak ada kali. Ya. Nah itu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, berkendak terhadap satu, apa? Tinggal kun fayakun. Allah tinggal katakan jadi, selesai. Sama halnya Allah ingin menciptakan manusia yang sudah jadi tulang belulang di kuburan, terus mau diciptakan lagi, hidup lagi, ya. Nanti hidup lagi, manusia hidup lagi, Zain hidup lagi, ya kan? Ya. Hilmi hidup lagi. Nah itu gampang, kun fayakun. Apalagi kalau yang orang-orang utuh seperti orang-orang soleh, Mbah Maimun, Syekh Nawawi, ya itu terbukti. Karena kalau di Arab Saudi itu setiap 4 tahun sekali mayit itu dibongkar kuburannya, digali, dipindahin tulang-tulangnya, ganti masjid yang baru. Ternyata begitu dibongkar, Maimun Zubair jasadnya masih utuh. Tutup lagi, besok tahun depan dibongkar lagi masih utuh lagi. Hanya diputuskan nggak boleh dibongkar lagi. Tuh ada orang-orang yang jasadnya dijaga oleh Allah. Ya, apalagi jasadnya para nabi, jasadnya orang soleh saja itu termasuk yang dijaga oleh Allah. Bumi tidak boleh merusaknya. Ya, bumi tidak boleh merusak. Itu tanda bukti nyata Allah Maha Kuasa. Termasuk para penghafal Quran itu insya Allah asal hafal beneran, ya, jangan Ar-Rahman aja nggak hafal, ya. Nah, itu benar-benar hafal, dihafal, ya, Qurannya dihafal. Insya Allah itu akan dijaga karena malaikat nggak berani akan memukul, menyiksa orang yang dalamnya ada Al-Quran. Ya. La arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah, di tangannya kerajaan segala sesuatu, dan kepadanya semua kalian akan dikembalikan. Dua ayat ini yang di akhir surah Yasin menunjukkan innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, hadir main enggak. Dan bola jam 11 ngaji lah. Kamilah bilang, gimana sih Nabi? Barusan Nabi bilang ke Paris, jangan lama melawan. Ini direkam. Tahu semua, kamu tukang lantu. Dibilang ngaji serius, makanya siapkan. Ya, kalau bisa tuh diusahakan serius ngaji, jangan lagi. Inna ma'amul idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ya. Jadi segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, maka tadi menceritakan akhirat, menceritakan alam kubur, alam gaib itu kita harus yakin. Karena Allah Maha Kuasa tanpa batas. Kalau berkehendak terhadap sesuatu tinggal kun fayakun. Termasuk di alam barzakh, nanti di alam akhirat, semuanya yang tidak masuk akal bagi Allah adalah bisa, pasti. Ya.
Jadi idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allah itu maha suci. Di tangannya, di kekuasaannya itu segala sesuatu yang menjadi miliknya. Kerajaannya itu miliknya, semuanya. Dan semua akan kembali kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Jadi tentang menceritakan proses manusia dari awal, dari sperma menjadi manusia, kemudian manusia hidup, terus meninggal, dikubur, tinggal tulang belulang, kemudian dihidupkan kembali. Ya, itu bagi Allah mudah. Bagi Allah sangat bisa. Tidak ada kesulitan sedikit pun bagi Allah. Karena qul huwallazi ansya'aha awwala marrah. Allah yang menciptakan semulanya belum ada bisa. Terus menjadi ada, dari ada menjadi tiada, dari tiada menjadi enggak ada, dari ada lagi menjadi ada lagi. Nah, itu bagi Allah ya bisa. Ya, yang dari tiada sama sekali aja bisa menjadi ada, apalagi yang sudah ada tidak ulang. Itu jauh lebih mudah. Maka ayat yang kedua terakhir surah Yasin ayat 82 dan 83 lebih untuk meyakinkan kepada kita ya bahwa sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, yang telah terjadi, yang kadang secara akal nggak masuk akal, secara rasional nggak rasional, tapi bagi Allah itu sangat mungkin, sangat bisa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dunia yang sudah terjadi menjadi bukti nyata untuk menunjukkan kekuasaan Allah untuk di akhirat. Ya, di dunia sebagian dibuktikan seperti yang kemarin kita ceritakan dan dua air laut yang tawar dan asin. Ya, marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzahul la yabghiyan. Terus cerita tentang Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, ribuan tahun tenggelam di situ, ternyata jasadnya masih ada. Bayangin, biasanya nggak sampai tahunan hilang jasad di laut. Ya, kalau nggak dimakan ikan atau kena arus, tapi Fir'aun ternyata masih ada jasadnya. Nah itu sesuai dengan janji Allah, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatan qauman min khalfik. Aku selamatkan fisikmu, bukan diselamatkan anunya, nyawanya, tetap mati di situ dia. Ya, tapi jasadnya utuh sampai nanti menjadi bukti nyata bagi kaum-kaum setelah Fir'aun. Ternyata sekarang ada yang muminya itu jasadnya diabadikan di museum Mesir di sana. Ya, yang masuk yang patungnya muminya itu Fir'aun bayar sekitar ya kalau nggak salah 60.000. Tidak tahu sekarang waktu aku masih ke sana 60.000 yang jasadnya ya. Nah, itu bukti kekuasaan Allah ya. Orang tenggelam di laut ribuan tahun masih ada, itu kan menurut akal nggak mungkin, tapi itu karena Allah berjanji. Nah, yauma nunajjika bi badanika litakuna ayatan qauman min khalfik, itu akhirnya benar ada ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah surah Yasin selesai ya, sampai ayat 83. Mudah-mudahan setelah kita pelajari surah Yasin ini, penjelasannya, tafsirnya, kita lebih yakin ya, untuk mengamalkan membaca surah Yasin. Jadi bahwa isinya surah Yasin itu begitu penting kita ketahui, menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi nanti di akhirat. Allah ceritakan. Maka ini ayat mengingatkan surah ini kepada kita yang hidup di saat kita membacanya. Cuman karena mayoritas nggak tahu artinya, ya disangkanya surah biasa. Padahal ini sangat penting mengingatkan kita semuanya. Mudah-mudahan manfaat, jadi lebih semangat, lebih yakin lagi kita untuk mengamalkan membacanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.